Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan malam ini kembali kita duduk bermajlis dalam majlis kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf, yang mana dengan izin Allah dan taufik darinya kita akan berbicara dan membahas poin yang sudah kita bahas. Pembahasan yang agak sensitif, pembahasan yang mungkin banyak orang tidak suka. Tetapi ini pembahasan memang disebutkan oleh para ulama yang harus kita baca dan kita kaji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelumnya kita tidak lupa bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada bab bayanu dhabitil bid'ati allati yasiru biha ar-rajulu min ahli al-ahwa. Penjelasan tentang kaidah dhabit bid'ah yang menjadikan seseorang dikategorikan sebagai ahli bid'ah atau sebagai ahli ahwa, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, kapankah seseorang dikeluarkan dari ahlus sunnah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang di antara kaidah yang menjelaskan kapan seseorang dikeluarkan dari ahlus sunnah. Kaidah yang pertama kita jelaskan
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa'i mashtahara 'inda ahli al-'ilmi bis-sunnati mukhalafatuha lil-kitab was-sunnah ka bid'ati al-khawarij wal-rawafid wal-qadariyah wal-murji'ah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya terhitung sebagai pengikut hawa nafsu, dikeluarkan dari ahlus sunnah, yaitu bid'ah yang masyhur, bid'ah yang terkenal di kalangan para ulama ahli sunnah, bahwasanya bid'ah tersebut menyelisihi Al-Quran dan sunnah secara jelas, sebagaimana bid'ah yang terjadi pada kelompok Khawarij, kelompok Ar-Rawafid, orang-orang Syiah Rafidah, kelompok Al-Murji'ah dan kelompok Al-Qadariyah. Artinya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ada kaidah penting yang harus dipahami. Kaidah yaitu bahwasanya manakala ada kelompok atau ada seseorang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah secara jelas, ya, dalam pokok-pokok yang agung, ya, dalam pokok-pokok agama yang agung, maka disinilah yang dikatakan dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah sehingga dia keluar dari madhabnya Ahlus Sunnah. Dan itu dipertegas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab yang sama, Majmu'ul Fatawa, cuman jilidnya berbeda. Beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi an yu'raf anna at-tawa'ifa al-muntasibata ila matbu'in fi usulid din wal kalamu ala darajat. Minhum man yakunu qad khalafa as-sunnata fi usulin 'azimatin wa minhum man yakunu innama khalafa as-sunnata fi umurin daqiqatin. Di antara perkara yang harus diketahui, iya, bahwasanya golongan-golongan yang menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh tertentu dalam perkara pokok dalam usuluddin dan dalam perkara ilmu kalam ala darajat, itu bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang menyelisih sunnah dalam perkara yang pokok. Kemudian di antara mereka ada yang menyelisih sunnah dalam perkara juz'iyat, atau dengan bahasanya para ulama usul, perkara usul dan perkara furu', perkara yang bersifat pokok dan perkara yang bersifat cabang. Nah, kalau dia menyelisih perkara usul, maka dia berhak untuk dikeluarkan dari madhab Ahlus Sunnah. Ingat, dia menyisi perkara pokok. Kita bingung lagi nih, mana yang dikatakan perkara usul, mana yang dikatakan perkara pokok di dalam agama. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, definisi tentang perkara pokok di dalam agama. Kata beliau, "Fama 'azzamahu asy-syar'u fil ma'murat fahuwa min usuluddin wa ma ja'alahu duna dzalika famin furu'ihi wa takmilatihi." Perkara-perkara yang diagungkan oleh agama, itu namanya perkara usul. Perkara-perkara yang diagungkan oleh agama dan yang di bawah perkara tersebut, maka dia termasuk perkara furu', perkara cabang dan sebagai penyempurnanya. Tentu definisi ini agak kurang jelas lagi.
Akan tetapi nanti kita akan sebutkan bil misali yattadihul maqali, dengan contoh akan jelas mana dia makna dari ucapan tersebut. Kemudian dipertegas lagi oleh Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam akidahnya. Beliau mengatakan, "Famimma ajma'at alaihi al-ummatu min umuri diyanati." Di antara perkara usul itu, mana maksudnya perkara usul, perkara pokok dalam agama? Perkara-perkara yang telah bersepakat di atasnya umat. Wa minas sunan allati khilafuha bid'atun wa dhalalatun, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manakala menyelisihinya dia akan terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah. Dipertegas lagi oleh Imam Ibnul Wazir rahimahullah, min muhimmatid din al-wajibah, di antara perkara-perkara pokok adalah tugas-tugas yang ada di dalam agama ini yang wajib. Itu definisi-definisi mereka tentang perkara usul. Mana kaidah yang pertama, kalau ada bid'ah yang menyisi sunnah yang ma'ruf secara jelas itu menyisi sunnah Rasul, maka itu jatuh ke dalam perkara bid'ah. Kemudian yang kedua, manakala ada suatu pendapat, ucapan, perbuatan yang menyelisih perkara usul, ya usulnya ahlus sunnah, maka itu jatuh ke dalam perkara bid'ah. Baik. Kaidah yang ketiga disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya setelah menjelaskan kaidah yang pertama, ya kapan dikeluarkan dari ahlus sunnah, manakala ada suatu ucapan, perbuatan, ya, akidah, ibadah, ya yang dibuat-buat menyelisihi perkara pokok agama ini, yang menyelisihi sunnah dengan jelas, maka itu sudah dikatakan dia jatuh ke dalam perkara bid'ah. Kemudian kata beliau, wa yajri majral qa'idah al-kulliyah kasratul juz'iyyat, dan sama hukumnya ada suatu pendapat, suatu ucapan, suatu akidah, suatu ibadah menyelisihi dalam perkara usul dan terjadi dalam masalah juz'iyat, dalam perkara-perkara furu'. Kapan? Kasratul juz'iyat, kalau dia banyak menyelisihi mazhabnya ahlus sunnah dalam perkara juz'iyat, dalam perkara cabang, bukan dalam perkara yang pokok. Fa innal mubtadi'a idza aktsara min insya'il furu'il mukhtara'ati 'ada dzalika 'ala katsirin min asy-syari'ati bil mu'aradati. Karena ahli bid'ah, jikalau dia memperbanyak dari membuat-buat ibadah baru yang itu berkaitan dengan perkara cabang di dalam agama, maka itu akan membawa dia sangat banyak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ringkesan yang kami ingin sampaikan, kesimpulannya dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini, ya. Yang pertama, seseorang dikatakan ahli bid'ah, seseorang dikatakan mubtadi'. Kapan? Jika dia menyisihi Al-Quran atau menyisihi firqatun najiyah, ahlus sunnah dalam kaidah umum atau perkara-perkara pokok di dalam agama. Itu yang pertama. Dengan penjelasan-penjelasan yang tadi. Yang kedua, atau juga dikarenakan memperbanyak penyelisihan dalam perkara furu', karena gabungan dari penyelisihan terhadap perkara-perkara cabang
pada akhirnya dia akan semakin banyak menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kaidah yang dijelaskan, yang dipaparkan oleh para ulama, yang dengannya seseorang dikeluarkan dari mazhab Ahlus Sunnah. Tapi ikhwatal iman, ini hanya sekedar kaidah yang kita penuntut ilmu mempelajarinya, belajar tentang kaidah ini. Manakala kita lihat ada orang yang terjadi penyelisihan terhadap dia manhajnya ahli bidah, berjalan di atas kaidah-kaidahnya ahli bidah, menyelisihi usul pokok dari pokoknya ahli sunnati wal jamaah, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang telah keluar dari mazhabnya ahli sunnah. Tapi ingat, perkara ini bukan kembali kepada tullabul ilm al-mubtadi'in, penuntut-penuntut ilmu di awal jalan, atau para penuntut ilmu di tengah jalan, begitu pula kepada senior penuntut ilmu. Enggak, kaidah ini hanya sebatas pegangan mereka untuk bisa memilah dan memilih mana dai yang di atas sunnah dan mana dai yang bukan di atas sunnah. Kalau antum ingin menegakkan kaidah ini, antum harus tahu mana yang dikatakan usul di dalam agama ini. Antum harus pahami satu persatu usulnya Ahlus Sunnah. Antum harus baca kitabnya Imam Ahmad, Usul Ahlus Sunnah, Usulus Sunnah. Antum harus baca kitabnya Abu Hatim Ar-Razi, Aqidah Abu Zur'ah Ar-Razi. Antum harus baca akidah-akidah itu, supaya antum tahu mana dia usul-usul, pokok-pokok yang menjadi pokok di dalam mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau antum belum tahu usul sendiri, bagaimana antum akan meletakkan kaidah itu kepada perorangan? Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, belajar bukan berarti kita ingin mempermudah diri memponis orang. Ketika kita belajar, bukan kita ingin bermudah-mudahan dalam menjatuhi ente ahli bidah, ente dalalah, ente sintan wa sab'in, itu termasuk 72 golongan itu. Lah, bukan itu tujuan kita belajar. Akan tetapi kita belajar tentang mana kelompok-kelompok yang menyimpang, mana dia dikatakan ahli bidah dan yang lainnya. Ini tidak lain tujuannya sebagai tameng bagi kita untuk menjaga akidah kita, menjaga manhaj kita. Itu tujuan kita belajar, ikhwatal iman. Maka salah apabila orang menilai itu pembahasannya sedikit-sedikit ahli bidah, sedikit-sedikit tentang bidah. Pembahasan ini pembahasan klasik sebagaimana yang sering kita katakan. Tujuannya satu, ikhwatal iman, memberikan diri kita perlindungan dalam beragama. Karena pembahasan tentang perkara ini sudah dari dulu tersebut di dalam kitab-kitab para ulama. Cuman sekarang kita mulai membahasnya dan mengkajinya supaya kita punya bekal ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang di atas Ahlus Sunnah dan mana orang-orang yang mengisi dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana orang-orang yang berada di atas manhajus salaf dan mana orang-orang yang tidak berada di atas manhajus salaf. Itu tujuan kita belajar. Baik, saya ambil contoh dari kitabnya Abu Qasim Al-Lalakai, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Beliau mengatakan, أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد بن الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. Ini Abu Qasim Al-Lalakai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah menyebutkan sanad yang katanya Ahli Sunnah enggak punya sanad. Dikatakan orang-orang salaf ini enggak punya sanad. Siapa bilang? Kitab mereka berisikan sanad, cuman disebutkan secara ringkas saja. Iya, lihat ikhwatal iman. Abu Zur'ah dan Abu Qasim Al-Lalakai rahimahumullah taala jami'an menyebutkan, inilah kami mendapati para ulama di seluruh negeri, Iraq, Yaman, Syam, Hijaz. Akidah mereka seperti ini. Disebutkan satu persatu usulnya. Ini usulnya disebut satu persatu. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus.
Iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Terus disebutkan satu persatu, di antaranya taat kepada pemimpin. Kemudian wa ahlul kaba'iri fi masyiatillahi azza wa jalla wa la nara al-khuruj ala al-a'immati wal qital fil fitnah. Disebut satu persatu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di antara akidah yang sepakat di atasnya Ahlus Sunnah, lihat ikhwatal iman, beliau mengatakan wa anna Allah ta'ala wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi ba'in min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabih wa ala lisani rasulih bila kaifin. Bahwasanya Allah azza wa jalla di atas arasnya berpisah dari makhluknya sebagaimana yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Makanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika ada ketua kelompok partai yang ini sudah saya bahas di pembahasan terakhir dari kitab Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar, ketika Syekh Abdul Malik Ramdhani membahas tentang tasfiyah wa tarbiyah, pembesar partai datang kepada Imam Al-Albani ingin mencari simpatisan, dan kelompok ini disebutkan memiliki simpatisan yang sangat banyak, berjuta-juta manusia. Imam Al-Albani sangat tahu sepak terjangnya pembesar partai ini serta partai-partainya itu. Al-Imam Al-Albani mengajukan satu pertanyaan yang singkat, padat dan jelas. Apa pertanyaan itu, ikhwatal iman? Pertanyaannya adalah, apakah semua simpatisanmu meyakini Allah di atas arasnya? Apakah semua simpatisanmu meyakini semua Allah itu di atas arasnya? Al-Imam Al-Albani bertanya dengan pertanyaan cerdas. Kenapa? Ini pertanyaan yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli ahwa dan ahli bidah. Karena akidah yang sekarang ini, Allah di atas arasnya ini, akidah yang diketahui oleh bahkan penggembala kambing seorang Buddha yang jarang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu diketahui oleh mereka. Lihat ikhwatal iman, pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam seperti itu. Simpatisan ini semuanya yakin gak Allah di atas arasnya? Jawabannya, saya harap ya begitu semua. Jawaban yang bersifat politis. Yang Al-Albani sekakmat lagi, saya nggak mau jawaban yang bersifat politis, yang pasti-pasti aja. Tidak semuanya wahai Syekh, tidak semuanya. Cukup jawaban saya seperti itu sudah. Lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik. Lihat, dalam pembahasan ini ada perkara usul dan ada perkara apa? Perkara furu'. Perhatikan ini ikhwatal iman, perkara usul dan perkara furu'. Yang perlu diketahui ketika kita berbicara tentang perkara usul dan perkara furu', jangan sampai terbesit di kepala kita ingin meremehkan perkara-perkara furu' sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Dan itu manhajnya ahli bid'ah, meremehkan perkara-perkara furu', sehingga mereka mengatakan qisrun walubbun. Ini kan perkara kulit, ini yang inti nih. Ini perkara usul, ini perkara furu'. Kita tidak memungkiri di dalam agama ini ada perkara yang penting dan ada yang terpenting. Mereka membagi menjadi furu' wa usul, perkara cabang, juz'iyat dan perkara pokok. Tujuannya tidak lain ikhwatal iman, supaya kita tahu mana hukum agama yang terpenting dan mana yang tidak terpenting, bukan untuk kita meremehkan dan merendahkannya. Apalagi sampai beralasan, oh enggak masalah, ini kan masalah furu'. Ya, sampai kita merendahkan perkara-perkara yang mana segala perkara dalam agama ini semuanya berat dan besar di sisi Allah. Disebutkan dalam kitab Tartibul Madarik dan kitab Al-Muwafaqat al-Imam Syatibi rahimahullah, ketika salah seorang bertanya kepada Al-Imam Malik. Ya, yang bertanya ini adalah salah satu utusan dari pemerintah pada saat itu.
Dia mengatakan, ketika Imam Malik mengatakan la adri, wahai imam saya nggak tahu, wahai fulan saya nggak tahu jawabannya. Apa jawaban orang ini? Innaha mas'alatun sahlatun wa taqulu la adri wa kana as-sa'il za qadrin. Innama sa'altu li'u'lima bihi al-amir. Kata laki-laki ini, wahai imam, ini masalah yang ringan nih. Ini masalah yang mudah. Kenapa engkau mengatakan tidak tahu? Supaya saya bisa mengabarkan jawabannya kepada Pak Amir, pemimpin yang ada pada saat ini. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Tidak ada perkara yang mudah di dalam agama ini. Tidak ada perkara yang ringan di dalam agama yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila." Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Muhammad ucapan yang berat, yaitu syariat Allah tabaraka wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa dan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah menjelaskan perkara ini. Beliau mengatakan, wa amma tafriqu baina naw'in wa tasmiyatil masailil usuli wa baina naw'in akhar wa tasmiyatuhu masailil furu'i fahadha al-farqu laysa lahu aslun la 'anil sahabati wa la 'anit tabi'in lahum bi ihsan wa la a'immatul Islam. Pembagian menjadi usul dan furu ini tidak pernah dikenal datang dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, dari para a'immatul Islam. Tidak pernah dikenal pembagian seperti ini. Cuma memang ada pembagian ini dalam kitabnya para usul, para ulama usul ikhwatal iman. Sebagaimana yang kayak saya katakan tadi, tujuannya satu, untuk membedakan mana yang terpenting dan mana yang penting, mana tingkatan tertinggi dalam agama dan mana tingkatan yang terendah, mana yang harus diprioritaskan dan mana harus yang tidak diprioritaskan. Itu tujuan mereka membagi-baginya menjadi usul dan furu. Nah, jangan kita yang datang belakangan, nah ini kan masalah furu, jenggot furu nih, cukur aja dah. Ini isbal, ini masalah isbal juga furu nih, nggak usah dibesar-besarin lah. Bukan begitu dalam beragama, ikhwatal iman. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan demikian. Tidak pernah mengatakan demikian. Saking mereka ittiba kepada Nabi. Dalam urusan makanan saja luar biasa ittiba mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Contoh nyata yang sering saya ucapkan, ketika dihidangkan al-khal, cuka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir mengatakan, "Falam azal uhibbul khalla mundu an sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya sejak melihat Nabi makan cuka, semenjak hari itu saya suka makan cuka, karena saya telah melihat Rasulullah SAW makan cuka. Tabi'in yang bernama Talha bin Nafi' melihat Jabir menyampaikan hadis itu, "Falam azal uhibbul khalla mundu an sami'tuha min Jabir." Saya semenjak mendengar bahwasanya Nabi itu suka makan cuka, semenjak hari itu pula saya suka makan cuka. Kata Talha bin Nafi' rahimahullahu ta'ala, itu ittiba ikhwatul iman. Gak ada mereka mengatakan ini usul, ini furu. Kita aja di zaman ini sehingga mengentengkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita entengkan, nah ini gak masalah, oh itu gak masalah, oh itu gak masalah. Sedikit-sedikit gak masalah. Makanya Al-Imam Ibn Al-Attar dalam kitabnya Al-Uddah fi Syarh Al-Umdah, ketika membahas tentang masalah pembagian makruh menjadi karahah tanzih dan karahatut tahrim, beliau jelaskan di sana. Iya, memang ini pembagian para ulama, tapi para salaf tidak pernah membeda-bedakan. Yang makruh mereka tinggalkan. Berbeda dengan kita, oh ini kan makruh. Akhirnya kebanyakan yang makruh yang kita kerjakan, yang sunnah kita lalaikan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika terjadi bid'ah dalam masalah furu'. Ketika terjadi bid'ah dalam masalah furu',
Kemudian dengan itu kita mengatakan ini bid'ah dalam masalah furu', tidak mengapa. Ini tidak masalah. Ikhwatal iman, kita mendengar ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah halaman ke-23. Beliau mengatakan, wahzar sigar al-muhdatsat min al-umur. Hati-hatilah kalian, waspadalah tentang bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama yang kecil-kecil. Fa inna sigar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara. Karena sungguhnya perkara-perkara kecil bid'ah itu lama kelamaan akan menjadi besar, semakin banyak kalau semakin banyak dilakukan. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha shaghira. Begitu pula bid'ah yang dibuat-buat pada tubuh umat Islam awalnya itu adalah kecil. Antum tahu sejarah bid'ah muncul pertama? Bid'ahnya Dzulkhuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengatakan i'dil wattaqillah, Muhammad, bertakwa engkau dan berlaku adillah. Itu bid'ah pertama muncul dalam sejarah Islam. Bibitnya muncul dari situ, kecil, sekedar ucapan. Sekedar ucapan, ikhwatal iman. Lama kelamaan menjadi berat, besar. Ujungnya mengkafirkan. Ini bibit pertama Khawarij yang muncul di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya menantu Rasul dikafirkan, Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir, saking mereka ketika Ali bin Abi Thalib berkhutbah, menyampaikan khutbahnya, mereka orang-orang Khawarij ini dengan gentleman-nya untuk menampakkan kesesatan mereka sambil menutup telinganya, membaca ayat la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, mengatakan Ali bin Abi Thalib telah kafir, keluar dari agama Islam. Kecil awalnya, ikhwatal iman. Bid'ah itu awalnya kecil. Tetapi semakin lama semakin besar, semakin banyak. Yang mana sekarang ini bukan dalam perkara furu' saja terjadi perkara bid'ah, perkara usul pun iya, perkara akidah. Maka pantas kata Imam Al-Barbahari ini, awwaluha saghiran yushbihul haqq. Awalnya kecil menyerupai kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah dengan perkara tersebut orang-orang yang masuk di dalamnya. Lihat para jemaah, antum kira orang-orang yang berbaiat kepada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang punya baiat, ya, antum kira nggak punya dalil? Pakai dalil. Tapi mereka pahami hadis Rasul dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan penjelasan para ulama. Coba kembalikan penjelasan itu kepada para ulama, Anda selamat. Siapa ulama Anda yang mengatakan sehingga membuat kelompok-kelompok sendiri berbaiat di atas yang keluarnya bukan termasuk kelompok mereka? Mereka berloyalitas di atas kelompok tersebut. Ikhwatal iman, mari kita sadarkan diri kita. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitabnya para ulama. Bukankah agama ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita? Kalau antum kembali kepada kitab-kitab mereka yang menyimpang, ya antum akan menyimpang. Kalau kembali kepada pemahaman-pemahaman para salaf, maka kita akan pasti bersatu di atas satu pemahaman. Makanya ikhwatal iman, contoh kecil saja, taat kepada pemimpin. Akidah yang memang banyak dakwah salafiyah ini dicela gara-gara akidah ini. Sampai dituduh akidah penjilat lah, akidah inilah, akidah itulah. Kalau antum lihat kitabnya para ulama, buka kitab mereka, penuh tulisan mereka dengan perkara ini. Wasam'u wat ta'ah
wassam'u wat-tha'ah, wassam'u wat-tha'ah. Mendengar dan taat, mendengar dan taat, mendengar dan taat. Itu yang tertulis dalam kitab-kitab mereka kepada pemimpin. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita meremehkan bid'ah-bid'ah yang terjadi yang awalnya kecil. Ya, sebagaimana kata beliau, "Tsumma lam yastati' al-makhraj minha." Kata Imam Al-Barbahari, kalau sudah banyak orang bakal susah keluar dari bid'ah itu. Kenapa? Masalahnya dianggap benar. Masalahnya dianggap ibadah. Dan sudah saya katakan kepada antum, sering saya tegaskan bahwasanya tidaklah ahli bid'ah itu melainkan dia berdalil atas perkara bid'ahnya. Fa'azumat wasarat dinan yudanu biha, sampai bidah itu besar dan banyak sehingga dia jadi agama yang mereka dengannya beragama. Maka lihat ikhwatal iman, takwil asma wa sifat dan akidah yang menyimpang itu, ya akidah yang menyimpang, takwil asma wa sifat, mengingkari asma wa sifat, tafwid dan yang lainnya, itu semuanya ikhwatal iman dianggap agama. Kenapa? Karena berdasarkan takwil dari dalil. Sama seperti orang Khawarij yang mengkafirkan, ya, yang mudah mengkafirkan. Apakah mereka tidak punya dalil? Dalil mereka Al-Quran, dalil mereka hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dengan gagah datang sini diskusi sama anak ente, nggak tahu usul, ya akhirnya dia yang kelebak, dia yang KO. Taib fakhalafa as-siratal mustaqim fakharaja minal Islam, maka dia menyisi as-siratal mustaqim, kemudian dia keluar dari agama Islam. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Fadilatul Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql dalam kitabnya Dirasatil Ahwa' wal Firaq wal Bid'ah menyebutkan ringkasan tentang ahlul ahwa, siapa yang diberikan gelar ahli bid'ah. Beliau mengatakan ahlul ahwa'i hum kullu man ibtada'a bid'atan, setiap yang membuat perkara bid'ah. Ini definisi ahli bid'ah. Setiap yang membuat perkara bid'ah, i'tiqadiyatan aw amaliyah, entah itu bid'ah dalam perkara akidah atau dalam perkara amaliyah. Berarti enggak harus i'tiqadiyah baru dia dikatakan ahli bid'ah. Ya, kalau dia membuat perkara bid'ah dalam perkara i'tiqad ataupun perkara amaliyah, ya, yakhruju biha 'anis sunnati wal jamaah, yang dengannya dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, wa yusirru 'alaiha, dan dia terus menerus melakukannya. Ditegakkan hujjah, disampaikan dalil, tapi dia terus berpegang teguh dengannya, dia dikatakan ahli bidah. Berarti ini siapa yang membuatnya, pencetusnya. Makanya beliau mengatakan wasawa'un kana min ikhtira'ihi wa nadharihi, entah itu dari pemikirannya sendiri seperti karu'usil bid'ah, seperti tokoh-tokoh ahli bid'ah seperti Ma'bad al-Juhani. Antum tahu siapa Ma'bad al-Juhani? Nah, dengar para jamaah? Bismillah. Ma'bad al-Juhani yang muncul yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir, yang diikuti oleh Ghailan ad-Dimashqi, yang dia mengatakan innal amra unf. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis ini. Dia mengatakan takdir itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi mereka mengatakan manusia itu yang menciptakan takdirnya. Allah nggak tahu apa yang terjadi kecuali setelah dia terjadi. Nah, itu kata mereka. Pembesarnya Al-Qadariyah.
diikuti oleh Ghailan ad-Dimashqi, Al-Ja'd bin Dirham, orang Mu'tazilah, wal Jahmi bin Safwan, kelompok Jahmiyah, Wasil ibn Atha, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Au min taqlidihi li ghairihi, atau karena bertaklid. Nah, ini dia. Pertama pencetusnya, yang kedua yang bertaklid. Kal'ammati wal dahma wa asbahahum, berarti orang-orang awam dan orang-orang yang tidak tahu. Wa asbahahum alladziina yattabi'una ar-ru'us wa du'atid dhalalah, orang-orang yang mengikuti tokoh-tokohnya dan orang-orang yang mengikuti dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Taib, dipertegas lagi oleh beliau di dalam kitabnya Mujmal Ushul Ahli Sunnah. Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang masalah ini. Pertanyaannya seperti ini: hal kullu man waqa'a fi bid'atin yuhkamu alaihi bi annahu mubtadi' am anna hunaka dhawabitun syar'iyyatun tutabbaqu ala man waqa'a fil bid'ah? Apakah setiap orang yang jatuh ke dalam perkara bid'ah dihukumi sebagai ahli bid'ah, ataukah ada kaidah-kaidah yang harus dipahami? Beliau mengatakan, saya terjemahkan saja, di antara perkara yang dibutuhkan oleh para ulama, para penuntut ilmu dan orang-orang awam, jikalau melihat seorang manusia muslim jatuh ke dalam perkara bid'ah, entah itu dalam bid'ah qauliyah, ucapan, atau keyakinan, atau ibadah, atau dia melakukan perkara bid'ah di antara perkara bid'ah, ya. Kemudian, apakah kita menghukuminya langsung dia jatuh ke dalam perkara bid'ah, dikatakan ahli bid'ah? Beliau mengatakan, ini kembali kepada apakah bid'ah itu sudah menjadi manhajnya, metode dia di dalam beragama. Kalau dia berjalan beragama dengan metodenya ahli bid'ah, ya, dalam berdalil, dalam beribadah, dalam berakidah, maka dia adalah ahli bid'ah. Mungkin bid'ahnya sedikit, ya, mungkin bid'ahnya sedikit, tapi metode dia beragama, metodenya siapa? Ahli bid'ah. Jadi ketika mungkin dia berjenggot, mungkin dia enggak isbal, kamu kayak orang Khawarij, jenggotan enggak? Jenggotan. Isbal enggak. Mereka ila ansafis saq, sampai ke tengah betis semua pakaian mereka. Tapi apakah mereka dikatakan ahlu sunnah? Enggak, ikhwat iman. Karena apa? Metode mereka dalam beristidlal, dalam berdalil, dalam ibadah, dalam keyakinan mereka dalam metode ahli bidah. Bahkan dalam ibadah banyak kemiripan kita dengan mereka. Kemudian beliau mengatakan, ya, bentuk yang kedua, kalau kita melihat seseorang melakukan bid'ah, bukan bid'ah yang mengkafirkan, artinya sebagaimana bid'ah yang tersebar di masyarakat kita. Kebanyakan bid'ah yang ada ini bukan bid'ah yang mengkafirkan. Itu kata Syekh. Maka kalau kita melihat ada yang mengucapkan suatu ucapan yang berkaitan dengan bid'ah, atau meyakini dan mengamalkan suatu bid'ah, jangan tergesa-gesa menjatuhkan dia ke dalam perkara bid'ah. Bisa jadi karena kejahilan, bisa jadi karena takwil, bisa jadi karena taklid. Jangan dihukumi langsung, kata beliau. Atau bid'ahnya sedikit. Tapi kalau dia bermanhaj dengan manhajnya ahli bid'ah, metode beragamanya seperti metodenya ahli bid'ah, ya, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dia menyisi sunnah dalam metode sunnah itu sendiri, maka dia dihukumi ahli bidah. Ini perincian mereka. Kemudian bentuk yang ketiga, ada orang yang mengaku dia bukan ahli bidah, bukan di atas manhajnya ahli bidah. Iya, bukan di atas manhajnya ahli bidah. Kemudian beliau mengatakan, walam na'rif anhu, kita tidak mengetahui dari dia aqidatan au qaulan,
Kita tidak tahu dari dia ada akidahnya, ada ucapannya yang menunjukkan dia berada di atas manhajnya ahli bidah. Akan tetapi banyak bidah dikerjakan. Banyak bidah dikerjakan dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya. Dia tidak bermanhaj seperti manhaj ahli bidah, tapi dia banyak melakukan bidah. Maka inilah dia poin kaidah kita yang kedua tadi, menyelisihi dalam perkara furu'. Banyak jatuh ke dalam perkara furu' dalam bidah, maka dia dihukumi ahli bidah. Baik. Ini penjelasan dari Syekh rahimahullah. Nah, berbeda ikhwatal, berbeda kalau ada suatu zallah, khata yang muncul dari seorang yang ma'ruf dengan akidahnya. Manhajnya dia salafi, dia ahli sunnah, tapi mungkin karena takwil atau terjadi kesalahan, dia jatuh ke dalam kesalahan itu. Maka jangan kita tergesa-gesa. Ustadz satu ini sekarang kayaknya nih, bentar lagi jadi ahli bidah nih, gara-gara satu penyimpangan. Padahal dia ma'ruf di atas manhajus sunnah, manhajus salaf. Tapi gara-gara satu kesalahan ikhwatal iman, jangan tergesa-gesa menjatuhkan hukuman. Dan itu bukan tugas antum semua. Kembali kepada ahlul ilm. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama. Jikalau kalian tidak mengetahui, jangan jatuhkan hukum sendiri. Iya. Kalau kita sekelasnya para ulama, baru kita menjatuhkan hukum sendiri. Makanya ikhwatal iman, manusia dalam bab kesalahan seorang alim itu ada 3. Yang pertama, seperti orang-orang Syiah Rafidah, yang mana mereka mengkultuskan imam-imam mereka. Orang alim itu nggak ada yang salah. Itu persis dengan keyakinannya orang-orang Syiah. Imam mereka itu nggak ada yang salah, ma'sum, nggak benar, nyimpang, itu kesalahan tuh. Yang ketiga ini mereka adalah orang-orang yang berlaku adil. Ada yang menyimpang, ada kesalahan, dimaklumi. Tapi dia adalah seorang yang berada di atas manhajus salaf, di atas akidahnya ahlus sunnah. Dia maklumi kesalahan itu terjadi karena dia manusia. Bayangkan sekelas Al-Imam Nawawi, sekelas Al-Imam Ibnu Hajar jatuh ke dalam zallah dalam bab asma wa sifat. Lihat ikhwatal iman, bahkan kisah nyata terjadi di kuliah hadis di Jamiah Islamiyah. Ya, gara-gara disebutkan ada penyimpangan dalam asma wa sifat dalam yang di Al-Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari itu dibakar sama dia. Kita Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari dibakar sama dia tuh. Dibakar gara-gara apa? Menyebutkan bahwasanya Ibnu Hajar itu ada penyimpangannya dalam bab asma wa sifat. Tapi kita ikhwatal iman ahlus sunnah ini orang-orang yang berlaku adil. Ya, berlaku adil. Kesalahan dia kita maklumi. Dia adalah seorang manusia yang pasti salah. Kita hormati dia sebagai guru kita. Kita jaga muruahnya dia sebagai seorang guru, seorang yang berilmu. Itulah sikap ahlus sunnah. Ya, tapi tetap harus dinasihati. Ketika penyimpangannya tersebar, meskipun dia dai ahlus sunnah, harus disebarkan. Ini fulan salah dalam bab ini. Begini hujjahnya, begini dalilnya, tidak ada masalah. Makanya kalau antum lihat terjadi di antara ustadz kita bantah membantah, wajar ikhwatal iman. Itu wajar. Wajar selama bantahan mereka ilmiah. Dan antum harus cerdas sebagai penuntut ilmu. Mana bantahan yang berdasarkan ilmu dan mana bantahan yang berdasarkan hanya ucapan tanpa ada didukung oleh hujjah-hujjah dan dalil. Antum harus tahu itu. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah azan ini silahkan azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum melakukan perbuatan yang mubah yang menjadikan kita lalai dari zikir dan amalan-amalan utama lainnya, dan bahkan karena perbuatan kita orang lain ikut terfitnah dan lalai dari berzikir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih.
Antara tanda baik Islamnya seseorang, dia meninggalkan perkara yang sia-sia, tidak bermanfaat. Kemudian apabila dia melakukan suatu perkara yang mubah, yang diperbolehkan oleh syariat, tapi membuat dia lalai dari perkara yang wajib, maka ini hukumnya haram. Sebagaimana yang difatwakan oleh guru kami Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, kullu ma yulhi 'anil wajib fahuwa haram. Segala sesuatu yang membuat lalai dari perkara yang wajib, maka ini hukumnya adalah haram. Naam, wallahu taala ala wa ala. Apalagi sampai ngajak orang lain terfitnah. Ya, kita khawatir ini menjadikan diri kita sendiri urdatan lil fitnah, menjadi sarang fitnah bagi kita. Ya, kita nggak pernah ngajak dia, tapi orang ikut terfitnah, kemudian akhirnya kita ikut mendapatkan perbuatan sia-sia yang mereka lakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Anak sering melihat orang-orang melangkahi memisahkan dua orang yang sedang duduk ketika akan khutbah Jumat karena masih melihat celah saf depannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, ketika salah seorang sahabat yang melangkahi pundak-pundak orang-orang yang sholat di masjid Rasulullah SAW, Nabi katakan, ijlis faqad azait, duduk kamu, engkau telah menyakiti orang lain. Iya, kecuali jika memang ada saf depan yang yang masih renggang, tidak mengapa dia permisi kemudian lewat dari celah-celah yang ada, yang sampai melangkahi. Iya. Yang dilarang itu menunduk, para jamaah, menunduk, tapi itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar permisi lewat, permisi enggak ada masalah, dengan syarat yang tadi. Makanya tidak diperbolehkan oleh para ulama, sebagaimana hadis yang tadi, jikalau memang tidak ada saf tapi terpaksa dia memaksa dirinya masuk sehingga melewati orang-orang, dia melangkahi pundak orang-orang, maka ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam yang mulia ini, karena ini termasuk menyakiti orang lain. Naam, wallahu taala ala wa ala. Bagaimana cara mendapatkan ma'rifat yang benar? Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Ma'rifatullah dengan belajar. Belajar tentang asma'ullah wa sifatuhu. Belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pelajari kandungan-kandungan nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Pelajari. Kalau kita ingin sampai kepada level ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan sebenarnya. Kenali agama Allah, kenali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengetahui dia. Ya. Orang yang tidak mengenal Allah, akibat dia tidak belajar, tidak mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ya. Maka semakin orang mengetahui Allah, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Allahu ta'ala ala wa ala. Istri saya beberapa kali minta cerai, tapi saya minta restu orang tua. Tetapi orang tua memohon supaya tidak menceraikannya, dengan mempertimbangkan orang tua yang sudah tua. Jadi saya berpikir kalau saya tanggap permintaannya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu saya selalu salat istikharah untuk mencari jalan keluar dari Allah, tapi malah belum ada yang disimpulkan. Apa yang ciri-ciri hasil salat saya? Lalu bolehkah saya obati diri supaya saya benci istri? Istri saya, sehingga sanggup melakukan keputusan cerai tanpa hiraukan permintaan orang tua. Ya akhi yang bertanya, saudara saya seiman dan seislam,
perceraian itu solusi yang paling ujung, solusi yang paling akhir dalam kehidupan rumah tangga itu. Tapi memang terkadang wanita di antara sifat mereka itu mudah meminta cerai. Makanya Allah jadikan cerai itu di tangan laki-laki, karena Allah tahu laki-laki itu nggak mudah meminta cerai, nggak mudah laki-laki itu untuk memutuskan cerai. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-mukhtali'at hunnal munafiqat, wanita-wanita yang suka minta cerai tanpa alasan yang syar'i, mereka adalah wanita-wanita munafik. Itu gelar dari Nabi SAW kepada mereka yang bermudah-mudahan dalam sedikit-dikit ceraikan saya, sedikit-dikit olehang aku. Iya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, cari solusi masalah yang Anda hadapi. Apa masalahnya? Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau memang terjadi masalah itu mengkerucut, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus seorang penengah masing-masing di antara kedua belah pihak, dari keluarga laki-laki ataupun keluarga wanita. Iya, jangan dikit-dikit. Nganu menang dikit, kah? Jangan begitu. Ya apalagi sampai minta obat. La ilaha illallah. Minta obat katanya. Ini obat apa dulu ini? Ya obat senggek, lawannya senggeger itu ke? Apa namanya, semri? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, cari solusi. Cari solusi yang baik. Terlebih ya mungkin Anda punya anak, pertimbangan. Allah mengatakan ketika kita menghadapi perangai buruk dari istri kita, fa'asa fa in karihtumuhunna fa'asa an yaj'alallahu fihinna khairan katsiran. Bisa jadi kalian membenci mereka, istri-istri kalian, pasangan kalian, akan tetapi dalam kebencian itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak bagi kalian. Solusi terakhir, memang perkara nggak ada masalah, nggak ada solusi kecuali itu baru, ya, baru. Apalagi terlebih orang tua mendukung, ya, Anda untuk tidak bercerai, maka termasuk membabul bir, kecuali kalau dia wanita yang memang seharusnya untuk tidak dipertahankan, banyak melakukan kesyirikan, banyak melanggar aturan Allah, maka di situ nggak ada masalah. Itu harus suami tegas. Ya, tapi kalau suaminya dalam beberapa hal misalkan jatuh ke dalam kesalahan, maka di sana seorang suami harus berlapang dada. Nah, wallahu a'lam bishawab.